Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nescafe dengan saya sendiri Muhammad Ardan dengan NIM 2365210066 dan juga ada rekan saya Adimas Aryo Rido dengan NIM 23650052. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kampanye pemasaran dari salah satu brand kopi instan terbesar di dunia, yaitu Nescafe, dengan tema It All Start with Nescafe. Kampanye ini menunjukkan bagaimana Nescafe mampu memahami kebutuhan generasi muda yang aktif, dinamis, dan juga menyukai kepraktisan melalui strategi segmentasi, targeting, dan juga positioning yang tepat serta penggunaan media digital dan juga pesan yang kuat. Nescafe berhasil mempertahankan citranya sebagai kopi instan yang menjadi teman di setiap momen penting di kehidupan kita. Jadi kami mengambil tema yaitu It All Start with Nescafe. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk slide pertama, yaitu terkait tentang definisi dari brand Nescafe itu sendiri. Jadi brand Nescafe ini merupakan brand kopi instan terkemuka di dunia yang memiliki berbagai varian rasa seperti klasik, latte, cappuccino, dan lain-lain. Brand ini aktif berinovasi dalam kampanye digital untuk menarik generasi muda yang dinamis dan produktif. Serta Nescafe juga merupakan brand kopi kemasan top 3 atau top 3 di Indonesia menurut survei Databox, dan juga selain itu kopi Nescafe ini merupakan brand yang menyasar pada segmentasi Gen Z yang merupakan penikmat kopi terbanyak seiring berjalannya tren kopi. Selanjutnya untuk segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmen di sini Nescafe menargetkan segmen berdasarkan usia pada usia 17 tahun hingga usia 40 tahun. Gaya yang merupakan pada usia itu yang orang-orang yang bergaya hidup aktif dan modern, serta lokasi di wilayah perkotaan dan semi perkotaan. Untuk secara geografis di sini Nescafe menargetkan di perkotaan dan semi perkotaan, terutama daerah dan dengan gaya hidup modern dan dinamis. Untuk secara fisiografis, segmen Nescafe ini mensegmen orang-orang yang gaya hidup aktif, produktif, dan juga menghargai waktu, yang dimana orang-orang yang menyukai hal-hal praktis, cepat, dan efisien. Untuk dari perilaku, Nescafe mensegmen bagi konsumen yang membutuhkan energi atau semangat di pagi hari, pencinta kopi instan, dan mereka yang mencari cita rasa khas kopi dengan harga terjangkau. Nah, kami dengan segmen-segmen ini Nescafe mensegmen bagi konsumen-konsumen seperti itu. Selanjutnya untuk targeting. Di sini targeting Nescafe menarget pada konsumen muda dan juga pekerja aktif yang membutuhkan dorongan energi serta kenyamanan dalam menikmati kopi secara cepat. Dan juga Nescafe menargetkan seperti mahasiswa dan juga anak muda yang sering berkegiatan hingga larut malam dan membutuhkan minuman penyemangat seperti anak muda yang lagi nongkrong di larut malam itu. Nah, Nescafe ini sangat cocok untuk para mahasiswa dan anak muda yang sering nongkrong pada larut malam itu. Dan juga para pecinta kopi instan yang ingin rasa nikmat tanpa repot menyeduh secara manual. Dan disinilah Nescafe hadir untuk bagi pencinta-pencinta kopi di sana yang pengen kopi yang instan dengan rasa nikmat tanpa repot-repot menyeduh secara manual. Selanjutnya untuk positioning, di sini Nescafe memposisikan dirinya sebagai kopi instan berkualitas yang memberikan energi, semangat, dan juga kebersamaan untuk memulai hari. Di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akan dibahas selanjutnya oleh rekan saya Adimas Aryo Rido. Untuk Adimas Aryo Rido dipersilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang brand Nescafe ini. Nah, jadi untuk citra yang dibangun Nescafe ini ada beberapa citra yang ingin kami bangun untuk menaikkan rating serta mendukung dari kampanye produk Nescafe ini. Nah, di antara lain, yang pertama praktis dan modern, rasa kopi yang autentik,
Dan juga yang terakhir itu teman di setiap momen penting atau it all start with a Nescafe. Nah, selanjutnya ada konsep komunikasi pemasaran dari Nescafe-nya. Yang pertama itu tujuan utama. Tujuan utama dari brand Nescafe itu untuk meningkatkan kesadaran merek atau awareness terhadap produk Nescafe, serta meningkatkan loyalitas konsumen dan juga untuk mengingatkan kembali atau merimain kepada pelanggan lama. Yang kedua, strategi. Menentukan strategi pemasaran digital yang kreatif serta menggait beberapa influencer agar produk Nescafe lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Yang ketiga, pesan utama. Kami akan menambahkan pesan utama yang bertemakan It All Start with Nescafe yang memiliki makna setiap momen penuh semangat dimulai dari secangkir Nescafe. Nah, pesan ini menekankan bahwa setiap momen produktif atau berharga dapat dimulai dengan Nescafe, serta bisa mengandung energi positif untuk memulai hari. Kedekatan dengan gaya hidup anak muda, kopi sebagai simbol inspirasi dan produktivitas. Untuk selanjutnya, media yang digunakan. Media yang digunakan dalam konsep komunikasi pemasaran menggunakan media online dan offline. Nah, untuk media online-nya kami menggunakan ada 4 media, yaitu yang pertama Instagram, yang kedua TikTok, yang ketiga Google Ads, yang keempat website atau blog. Nah, media yang digunakan dalam konsep komunikasi pemasaran menggunakan media offline. Kami menggunakan yang pertama banner atau spanduk, yang kedua sponsorship di beberapa event tertentu. Selanjutnya ada pesan utama. Kami akan menambahkan pesan utama yang bertemakan It All Start with a Nescafe yang memiliki makna di setiap momen penuh semangat dimulai dari secangkir Nescafe. Pesan ini menekankan bahwa setiap momen produktif atau berharga dapat dimulai dengan Nescafe, serta bisa mengandung energi positif untuk memulai hari. Kedekatan dengan hidup anak muda, kopi sebagai simbol inspirasi dan produktivitas. Selanjutnya, ada rincian-rincian biaya kampanye. Berikut merupakan rincian-rincian biaya yang dibutuhkan pada saat kampanye pemasaran Nescafe. It all start with a Nescafe. Mulai dari jadwal pelaksanaan, biaya per 3 bulan, indikator keberhasilan serta evaluasi, hingga total estimasi biaya. Nah, yang pertama ada jadwal pelaksanaan per 3 bulan. Itu bulan pertama persiapan. Kegiatan utamanya ada riset pasar, pembuatan konten, desain banner, pendaftaran Google Ads. Nah, kita menggunakan media Instagram dan juga website. Bulan kedua, peluncuran, mulai ads aktif, posting TikTok rutin, pasang spanduk. Nah, kita menggunakan media TikTok dan juga banner. Bulan ketiga, optimalisasi. Kegiatan utamanya ada sponsorship, event, evaluasi hasil campaign. Nah, media fokusnya kita menggunakan media Google Ads dan juga event. Untuk total estimasi biaya 3 bulan itu medianya yang pertama Instagram dengan estimasi 11.100.000, TikTok 11.100.000, Google Ads 6 juta, website atau blog 3.600.000, banner atau spanduk 1.050.000, sponsorship atau dan juga sponsorship event itu 2 juta, dan juga total keseluruhan untuk estimasi biaya 3 bulan ada di angka 34.850.000 rupiah. Selanjutnya ada evaluasi dan indikator keberhasilan. Yang pertama aspek online reach, indikatornya jumlah pengunjung dan follower. Nah, targetnya lebih 20% dari awal. Metode evaluasinya insight, Instagram, TikTok, analisis. Nah, yang selanjutnya ada engagement rate.
Indikatornya dari like, comment, dan share. Targetnya 5-10% per post. Metode evaluasinya ada statistik media sosial. Aspek selanjutnya ada traffic website. Indikatornya pengunjung unik, targetnya 1000 per bulan, dan juga metode evaluasinya ada Google Analytics. Aspek selanjutnya ada konversi atau penjualan. Indikatornya jumlah klik ke produk. Targetnya 10-15% dari total klik iklan. Metode evaluasinya data Google Ads. Aspek selanjutnya ada offline awareness. Indikatornya jumlah pengunjung event dan respon publik. Targetnya 200-300 orang. Metode evaluasinya survei mini dan observasi. Aspek yang terakhir ROI atau return on investment. Indikatornya rasio biaya versus hasil. Targetnya lebih 1,2 banding 1. Metode evaluasinya laporan keuangan kampanye. Selanjutnya ada kesimpulan dari keseluruhannya. Jadi untuk kampanye pemasaran Nescafe It All Start With Nescafe dapat berhasil apabila mengikuti panduan yang telah dibuat. Dikarenakan mulai dari segmentasi yang mencakup umur 17 hingga 40 tahun, targeting yang menarget pecinta kopi, serta positioning yang memposisikan Nescafe sebagai kopi instan berkualitas hingga dapat memberikan energi, semangat, dan kebersamaan memulai hari. Selanjutnya, baik, terima kasih kepada Bapak Sarwo telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.